Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk pertemuan kita kali ini materi yang akan kita bahas atletik untuk di kelas 9 di sekolah kita ini di SMP Negeri 3 Pekanbaru. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, untuk materi atletik ini ada 4 materi yang akan kita bahas dalam materi atletik: jalan cepat, lari jarak pendek. Untuk lari jarak pendek ini akan kita bahas adalah lari estafet. Yang ketiga lompat jauh, yang keempat lempar cakram. Tapi untuk materi pertemuan kita kali ini akan kita khususkan membahas materi lari jarak pendek, yang mana nanti untuk lari jarak pendek ini ada tugas untuk Ananda di kelas 9 berupa produk. Nanti akan Bapak jelaskan di akhir materi. Langsung saja kita masuk ke materi lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Untuk lari jarak pendek di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa materi yang akan kita bahas tentang lari estafet. Yang dimaksud dengan lari estafet di sini adalah merupakan salah satu jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan bersama tim lari dengan cara bergantian. Dalam setiap lari biasanya terdapat 4 orang pelari yang masing-masing memegang peran sebagai pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Itu untuk definisi dari lari jarak pendek. Untuk teknik startnya di dalam lari estafet berbeda dengan pada saat kita melakukan lari sprint 100, 200, atau 400. Pada dasarnya untuk jaraknya hampir sama dengan lari estafet, tapi yang membedakan pada saat lari ini, lari estafet ini, lari estafet menggunakan atau membawa tongkat yang mana nanti saling bergantian untuk keempat pelari. Oke, baik, untuk teknik startnya sama halnya dengan jenis lomba lari lain. Lari estafet dimulai dari titik start. Posisi pelari sebagai pelari pertama dalam keadaan jongkok. Pastikan posisi tubuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu tangan berada di belakang garis start dan tongkat dipegang tidak boleh menyentuh garis. Bila teknik ini tidak dilakukan maka pelari akan didiskualifikasi. Jadi untuk teknik startnya harus sesuai seperti lari sprint 100 atau 200, tapi untuk lari estafet kita membawa tongkat estafet. Untuk cara memegang tongkat. Untuk cara memegang tongkat ini ada 2 cara memegang tongkat: saat start dan saat memberikan kepada pelari selanjutnya. Untuk memegang tongkat saat melakukan start, yang pertama memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, jari kelingking dan jari manis sehingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan. Untuk selanjutnya memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah hingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. Nah, ini untuk cara memegang tongkat estafet. Untuk memberikan tongkat estafet itu, untuk memberikan tongkat kepada kawan itu terbagi 2. Ada yang namanya memberikan secara visual dan non visual. Untuk secara visual terbagi 3. Yang pertama, tangan menerima harus diluruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Yang B-nya, tangan menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan sikap telapak tangan menghadap ke belakang dan keempat jari terbuka ke arah dalam. Yang C-nya, tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang, serong bawah dan telapak tangan menghadap ke belakang, serong atas dan keempat jari rapat menuju luar, sementara itu ibu jari terbuka menuju dalam. Untuk memberi tongkat secara non visual sama halnya dengan yang cara visual terbagi 3. Tangan menerima tongkat diayun ke belakang atas, telapak tangan menghadap ke atas, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Yang B-nya, tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Untuk yang C-nya, tangan menerima tongkat dijulurkan ke belakang pinggul dengan telapak tangan menghadap dalam dan jari-jari agak ditekuk, sedangkan ibu jari dibuka. Itulah untuk cara memegang tongkat, cara memberikan tongkat kepada kawan.
Untuk peraturan lari estafet, start digunakan pelari pertama merupakan start jongkok, sedangkan untuk pelari kedua menggunakan start melayang. Kenapa dikatakan start melayang? Karena posisi saat melakukan start dalam keadaan berlari. Dalam lari estafet khusus jarak 4 kali 100 meter bergantian tongkat dilakukan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Untuk tongkat digunakan dalam lari estafet adalah tongkat khusus dengan panjang dan diameter yang berbeda tergantung apakah peserta lari anak-anak atau orang dewasa. Untuk orang dewasa, tongkat estafet yang digunakan memiliki panjang 30 cm dan diameter 4 cm. Sedangkan untuk anak-anak berdiameter 2 cm dengan berat 50 gram. Kalau untuk panjangnya sama. Oke, untuk peraturan jika melakukannya maka akan didiskualifikasi. Salah melakukan teknik start lebih dari 2 kali maka akan didiskualifikasi. Tongkat estafet diberikan bukan pada zona yang telah ditetapkan, menghalangi lawan dengan jalur lari yang ditetapkan, tidak benar-benar berusaha untuk menyalip lawan, sengaja menghambat atau menghalangi lawan dengan melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak. Itu untuk pelanggaran yang akan mendiskualifikasi seorang pelari di dalam lari estafet. Ini untuk manfaat yang didapatkan bagi kesehatan kita melalui lari estafet. Setiap olahraga memiliki manfaatnya bagi tubuh kita. Tergantung dari jenis olahraganya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi untuk mendapatkan kesehatan tersebut kita harus melakukan namanya olahraga. Tetapi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bukan hanya cukup dari melakukan latihan saja, tapi juga harus dengan lingkungan yang sehat, terbebas dari sampah, pola hidup sehat, pola hidup teratur, makanan yang bergizi. Itu adalah penunjang untuk yang namanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi untuk kegiatan kita ini akan Bapak hubungkan dengan kegiatan adiwiyata sekolah kita. Jadi untuk melakukan aktivitas olahraga yang sehat, kita juga harus didukung oleh lingkungan yang sehat, terbebas dari sampah. Apalagi untuk sampah ini sangat banyak bisa digunakan atau didaur ulang untuk menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Nanti untuk proyek Anda di akhir nanti juga akan berhubungan dengan adiwiyata kita tentang sampah, yang mana nanti Anda akan membuat proyek. Nanti akan Bapak jelaskan di akhir. Oke, untuk manfaat yang didapatkan untuk kesehatan seperti halnya jenis olahraga lain, lari estafet pun dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaatnya itu meningkatkan metabolisme tubuh karena jantung mengalami peningkatan aktivitas sekaligus membuat organ tubuh tersebut semakin sehat. Memperlancar aliran darah karena tubuh sering bergerak sehingga sirkulasi darah pun menjadi lancar. Untuk selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina karena semua anggota tubuh bergerak. Bila dibiasakan tubuh akan menjadi semakin kuat dan sehat. Mengurangi berat badan, apalagi untuk Ananda yang kurang beraktivitas olahraga ini sangat cocok untuk menurunkan berat badan. Membuat tubuh menjadi lebih gesit dan lincah karena yang namanya kecepatan ini juga membentuk kelincahan bagi tubuh kita. Oke, baik, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa akan Bapak memberikan tugas di akhir. Tugas Ananda untuk pertemuan kita kali ini yaitu membuat tongkat estafet dengan panjang 30 cm dan diameternya 4 cm. Tongkat estafet dibuat dari barang bekas seperti Bapak sampaikan tadi, memanfaatkan barang bekas yang mana nanti produk ini bisa kita gunakan pada saat kita melakukan praktek. Untuk barang bekas ini yang akan kita gunakan adalah kertas, dan kertas ini adalah kertas bekas yang tidak digunakan lagi, misalnya koran atau mungkin buku-buku tertentu yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Buatlah bubur kertasnya dan buat tongkat estafet sebaik mungkin, karena nanti penilaian estafet ini tergantung dari hasil proyek Anda sekalian. Yang penting pemanfaatan sampah tersebut bisa kita maksimalkan. Kertas yang digunakan itu koran seperti yang sampaikan tadi bekas atau kertas yang sudah tidak terpakai. Bapak ingatkan lagi, kertas yang sudah tidak terpakai.
Oke, baik. Untuk Anda sekalian, tugas siswa ini akan Bapak infokan lagi melalui grup WA dan juga akan Bapak infokan melalui classroom Anda sekalian. Sekiranya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.